Halo para babu, kesayangan majikan berbulu. Pernah nggak sih kalian perhatikan kenapa si meong jantan di rumah kelakuannya kayak preman pasar yang gila caper? Sementara yang betina gayanya udah kayak ratu keraton yang angkuh dan dingin. Apakah kalian sering bangun jam 3 pagi gara-gara wajah kalian diduduki bokong berbulu? Atau mungkin kalian sering mendapat tatapan sinis penuh penilaian dari sudut ruangan? Kalian pasti sering mikir, ini kucing gua emang sengaja bikin gua darah tinggi atau emang sistem operasinya lagi error ya? Tenang, kalian nggak gila dan kucing kalian juga nggak rusak. Ternyata, jenis kelamin anabul itu sangat menentukan bagaimana cara mereka memandang dunia dan memandang kalian sebagai pelayannya. Hari ini, kita akan membongkar 6 rahasia besar kenapa kucing jantan itu beda banget sama kucing betina. Jangan skip, karena fakta nomor 4 pasti sering banget kejadian di rumah kalian. Sebelum kita mulai, coba absen dulu di kolom komentar. Siapa nama majikan berbulu kalian di rumah? Dan dia tim jantan reok atau betina jutek. Sebelum kita masuk ke intinya, mari kita mundur sejenak dan melihat nenek moyang mereka. Pada dasarnya, kucing adalah predator soliter yang sangat mandiri. Di alam liar sana, mereka terbiasa berburu sendirian, tidur hingga 16 jam sehari, dan menjaga wilayah kekuasaan mereka dari intipan tetangga yang menyebalkan. Namun, ketika mereka memutuskan untuk menjajah rumah kita dan menjadi kucing peliharaan, insting liar ini tidak serta-merta hilang begitu saja. Insting bertahan hidup inilah yang sering kali berbenturan dengan kehidupan modern mereka di dalam rumah yang nyaman. Genetik dan hormon memainkan peran yang luar biasa besar dalam membentuk kepribadian mereka. Jadi, meskipun mereka sekarang makan makanan premium berbahan dasar salmon Norwegia dan tidur di kasur ortopedik yang harganya lebih mahal dari kasur kita sendiri, di dalam kepala mungil mereka, mereka tetaplah harimau kecil. Dan tebak apa? Harimau jantan dan harimau betina punya cara yang sangat berbeda dalam memimpin kerajaannya. Yuk, kita bedah satu-satu. Fakta pertama yang wajib kalian tahu. Siapa sangka, ternyata kucing jantan itu jauh lebih manja daripada kucing betina. Banyak mitos beredar di kalangan orang awam bahwa hewan betina itu lebih lembut dan penuh kasih sayang. Padahal, kalau di dunia perkucingan, aturannya justru terbalik, teman-teman. Kucing jantan, apalagi kalau ukuran tubuhnya besar dan wajahnya garang kayak preman terminal, biasanya adalah bayi besar yang paling cengeng di rumah. Mereka ini tipe yang selalu ingin tahu apa yang sedang kalian lakukan. Kalian mau ke kamar mandi, dia ikut masuk dan nungguin di keset. Kalian mau kerja buka laptop, dia dengan santainya akan merebahkan tubuh gempalnya tepat di atas keyboard kalian, menutupi layar, sambil mendengkur sekeras mesin traktor. Kenapa bisa begitu? Secara psikologis, kucing jantan yang sudah didomestikasi seringkali mempertahankan sifat anak kucing mereka lebih lama terhadap pemilik manusianya. Mereka melihat kita sebagai ibu pengganti yang abadi. Jadi, jangan heran kalau si jantan maco kalian tiba-tiba minta digendong dan diayun-ayun layaknya bayi balita setiap kali kalian pulang kerja. Mereka memang butuh perhatian ekstra. Nah, mari kita bandingkan dengan sang ratu alias kucing betina. Kalau kucing jantan itu seperti balita yang super lengket, kucing betina lebih mirip seperti anak remaja yang sedang dalam fase mencari jati diri dan butuh me time. Kucing betina biasanya sangat mandiri dan punya prinsip, aku mencintaimu, babuku, tapi tolong jangan sentuh aku kalau aku lagi nggak mood. Mereka sangat menghargai personal space atau ruang pribadi mereka. Kucing betina akan datang kepada kalian untuk meminta belayan hanya ketika dia menginginkannya, bukan ketika kalian yang mau. Kalau kalian mencoba memaksa memeluk atau mencium mereka saat mereka sedang sibuk menjilat bulu, atau sekadar melamun menatap cicak di dinding, bersiaplah menerima tamparan kilat tanpa bayangan. Bukan berarti mereka tidak sayang loh.
Mereka hanya punya cara yang lebih halus dan elegan dalam menunjukkan kasih sayang. Misalnya, mereka akan tidur di ruangan yang sama dengan kalian, tapi di kursi yang berbeda. Bagi kucing betina, berada di radius pandangan kalian sudah merupakan bentuk cinta yang sangat besar. Jadi, jangan baper kalau cinta kalian sering bertepuk sebelah tangan sama si Neng betina ini. Ya. Fakta kedua, masalah teritorial dan bau yang mengancam jiwa. Nah, ini dia masalah klasik yang sering bikin para babu kucing jantan menangis darah. Kucing jantan memiliki insting teritorial yang jauh lebih agresif dibandingkan betina, terutama jika mereka belum disteril. Di alam liar, jantan harus mempertahankan wilayah kekuasaannya yang luas agar tidak direbut pejantan lain. Lalu, bagaimana cara mereka menandai wilayah di dalam rumah kalian? Benar sekali, dengan cara spraying alias menyemprotkan pipis sembarangan. Tapi ini bukan pipis biasa, teman-teman. Spraying jantan ini mengandung feromon dengan aroma yang sangat tajam, pesing, dan menempelnya luar biasa awet. Mereka akan menyemprotkannya di kaki meja, di gorden baru yang baru kalian cuci, di sofa kesayangan, atau parahnya, di tas kerja kalian. Bagi mereka, itu adalah cara mengumumkan ke seluruh dunia. Perhatian semuanya, rumah ini, sofa ini, dan manusia babu ini adalah milik saya. Bagi kita, itu adalah bencana hidung tingkat dewa. Kelakuan ini seringkali muncul saat mereka merasa terancam, stres, atau sekadar melihat ada kucing liar lewat di depan jendela rumah. Lalu, apakah kucing betina tidak punya sifat teritorial? Oh, tentu saja punya. Tapi cara mainnya sangat berbeda dan lebih elegan, serta lebih tidak bau. Kalau kucing jantan menjaga wilayah secara geografis, kucing betina lebih fokus menjaga sumber daya. Sumber daya ini bisa berupa mangkuk makanannya, tempat tidur favoritnya, menara garukannya, atau diri kalian. Ya, betina bisa sangat protektif terhadap manusia favoritnya. Pernahkah kalian sedang mengelus kucing lain di rumah, lalu tiba-tiba si betina datang, mendesis, dan langsung memukul kucing tersebut? Itu karena si betina menganggap tangan kalian yang sedang mengelus itu adalah fasilitas pribadinya yang tidak boleh dinikmati oleh pihak lain. Mereka lebih suka menggunakan intimidasi psikologis, tatapan tajam yang mematikan, atau serangan fisik langsung untuk mengusir saingan daripada mengotori rumah dengan bau pesing. Jadi, secara teknis, kucing betina lebih menjaga kebersihan rumah dalam hal persaingan wilayah, meskipun atmosfer rumah bisa jadi sangat tegang karena drama saling tatap antara mereka. Bicara soal teritorial, kita tidak bisa lepas dari yang namanya sterilisasi. Sterilisasi atau kebiri seringkali menjadi satu-satunya penyelamat kewarasan para pemilik kucing jantan. Mengapa? Karena ketika kucing jantan disteril, produksi hormon testosteron yang memicu agresivitas dan kebiasaan spraying akan menurun drastis. Banyak mitos mengatakan bahwa kucing yang disteril akan menjadi malas, bodoh, atau kehilangan jati dirinya. Padahal itu sama sekali tidak benar. Yang terjadi adalah mereka menjadi jauh lebih rileks. Mereka tidak lagi merasa terbebani oleh kewajiban untuk terus-menerus mencari pasangan atau berantem mempertahankan wilayah dari kucing garong tetangga. Energi yang dulunya mereka pakai untuk patroli dan teriak-teriak malam hari, kini dialihkan untuk hal-hal yang lebih membahagiakan, seperti bermain, makan, dan tidur di pangkuan kalian. Jadi, kalau kalian punya kucing jantan yang hobi kencing di sepatu mahal kalian, tolong jangan dimarahi sampai diusir. Solusinya bukan kemarahan, tapi bawalah ia ke dokter hewan terdekat untuk disteril. Rumah wangi, kucing sehat, babu pun bahagia tiada tara. Fakta ketiga, level energi dan tragedi. Jam 3 pagi. Pernahkah kalian sedang tidur nyenyak, mimpi indah, lalu tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari ruang tamu seperti ada rombongan kuda Nil sedang balapan? Ya, itulah yang kita kenal dengan istilah malam tigidik-tigidik.
Secara umum, kucing jantan memiliki ledakan energi yang lebih spontan, konyol, dan seringkali tidak terarah dibandingkan betina. Mereka punya sifat yang sangat goofy atau bodoh-bodoh menggemaskan. Kucing jantan bisa tiba-tiba berlari dari ujung rumah ke ujung lain tanpa alasan yang jelas, melompat ke tembok layaknya ninja yang gagal, lalu terjatuh menimpa pot tanaman ibu kalian. Mereka lebih sering bertingkah ceroboh karena rasa penasaran mereka sangat tinggi, namun perhitungan fisik mereka sering kali payah. Kalau ada kardus kosong, kantong kresek, atau bahkan panci di dapur, kucing jantan adalah yang pertama kali akan masuk dan menjebak dirinya sendiri di dalamnya. Mereka adalah sumber hiburan komedi slapstick di rumah, asalkan barang-barang berharga kalian sudah diamankan ke dalam lemari terkunci. Gaya bermain kucing jantan juga terkenal lebih kasar dan brutal. Mereka sangat menyukai permainan yang melibatkan fisik. Kalian pasti tahu gerakan khas di mana mereka memeluk mainan atau tangan kalian, lalu menggigitnya sambil menendang-nendang dengan kaki belakangnya secara membabi buta. Itu disebut bunny kicks atau tendangan kelinci. Dan ini adalah insting alami mereka saat melumpuhkan mangsa berukuran besar. Masalahnya, kucing jantan seringkali keasikan dan lupa membedakan antara mainan tikus-tikusan dan lengan tangan babunya yang mulus. Inilah mengapa kalian para pemilik jantan mungkin punya banyak luka, goresan tanda cinta di lengan dan kaki. Sangat penting untuk selalu menggunakan mainan pancingan atau tongkat bulu saat bermain dengan kucing jantan. Jangan pernah membiasakan mereka bermain gulat langsung dengan tangan kosong. Kalau sudah kebiasaan dari kecil saat mereka sudah seberat 5 kilogram, gigitan bercanda mereka bisa bikin kalian harus mampir ke IGD untuk minta suntik tetanus. Ingat, mereka tidak berniat jahat. Mereka cuma tidak tahu seberapa kuat otot preman mereka itu. Sekarang, mari kita intip bagaimana kucing betina bermain. Berbeda dengan pejantan yang barbar, kucing betina adalah pemburu yang presisi, penuh perhitungan, dan sangat elegan. Mereka jarang membuang-buang energi berlarian tak karuan hanya demi menangkap lalat. Kucing betina akan mengamati mainan bulu yang kalian goyangkan dari kejauhan. Badannya akan merendah, menempel ke lantai. Matanya membesar penuh konsentrasi. Pantatnya bergoyang-goyang kecil untuk menghitung jarak dan gaya gesek lantai. Lalu, syaat. Mereka melompat dengan satu gerakan yang mematikan, cepat dan sangat akurat. Kalau mereka meleset, mereka biasanya akan pura-pura menjilat tangan atau bulu dadanya, seolah berkata, aku tadi memang nggak niat nangkep kok, cuma peregangan doang. Kucing betina sangat menjaga harga diri mereka di depan umum. Mereka punya gengsi yang tinggi dan tidak suka terlihat konyol atau ceroboh seperti saudara pejantannya. Cara bermain mereka menunjukkan insting bertahan hidup yang sangat efisien, khas seorang predator sejati yang tidak mau membuang kalori sia-sia. Fakta keempat, siapa yang lebih cerewet dan bosi? Jawabannya jelas, kucing betina. Kalau kucing jantan menggunakan kekuatan fisik dan berat badan mereka untuk menekan kita, kucing betina lebih suka menggunakan verbal abuse atau tekanan psikologis melalui suara mereka. Kucing betina itu ibarat mandor proyek bangunan atau manajer operasional di rumah kalian. Mereka akan selalu memastikan segala sesuatunya berjalan sesuai aturan mereka. Mangkok makanannya kosong setengah, dia akan teriak. Kalian terlambat membersihkan kotak pasirnya 5 menit saja, dia akan duduk di samping kotak pasir sambil menatap kalian dan mengeong dengan nada menghakimi. Kucing betina seringkali memiliki berbagai variasi nada mengeong, mulai dari moongan manis bernada tinggi saat minta jatah wet food, sampai moongan berat bernada rendah saat memarahi kalian karena berani-beraninya pulang malam. Mereka merasa memiliki tanggung jawab untuk mengatur rutinitas harian di dalam rumah, dan kalian, sebagai staf babu, harus mematuhi jadwal tersebut tanpa banyak protes.
Berbicara tentang cerewet, tidak ada yang bisa mengalahkan level keberisikan kucing betina yang sedang masuk masa birahi atau in heat. Kalau kalian belum pernah mendengarnya, bersyukurlah. Suaranya bukan sekadar meow biasa, melainkan lolongan panjang yang terdengar seperti bayi menangis dicampur suara hantu dari film horor yang disiarkan langsung tepat di depan pintu kamar kalian dari jam 12 malam sampai subuh. Fase ini bisa berlangsung selama seminggu penuh dan akan berulang setiap beberapa minggu jika ia tidak dikawinkan. Selain melolong, kucing betina yang sedang birahi akan berguling-guling di lantai dengan gelisah, mengangkat bagian belakang tubuhnya ke udara, dan menjadi sangat-sangat sensitif terhadap sentuhan. Ini adalah siksaan mental tidak hanya bagi si kucing, tapi juga bagi penghuni rumah dan tetangga sebelah. Lagi-lagi, ini adalah alasan medis paling kuat mengapa mensterilkan kucing betina itu sangat krusial. Selain mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, sterilisasi melindungi mereka dari penyakit mematikan seperti infeksi rahim, piometra, dan tumor payudara. Di sisi lain, kucing jantan sebenarnya punya kosakata suara yang cukup unik juga loh. Mereka memang jarang cerewet seperti manajer proyek, tapi mereka sangat ahli membuat suara-suara aneh yang bikin kita tertawa. Pernah dengar kucing kalian berbunyi ek 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 dengan rahang gemetar saat melihat burung atau cicak di luar jendela? Suara ini disebut chattering dan biasanya lebih sering dilakukan oleh kucing jantan yang sedang frustrasi karena tidak bisa menjangkau mangsanya. Selain itu, kucing jantan sangat suka menyapa kalian dengan suara trill atau dengkuran pendek yang berbunyi brep. Suara ini biasanya mereka keluarkan saat baru bangun tidur, terkejut bahagia melihat kalian pulang, atau saat sedang ngajak bercanda. Lucunya, meskipun tubuh si jantan besar dan kekar, kadang suara meongnya sangat cempreng dan pelan. Kontras banget sama penampilannya. Punya kucing preman berotot besar tapi kalau minta makan suaranya sekecil tikus kejepit. Itu benar-benar definisi dari muka preman hati Hello Kitty yang sesungguhnya. Fakta kelima, insting keibuan versus kecerobohan ayah. Mari kita bicara tentang sifat bawaan yang tertanam dalam DNA mereka. Kucing betina memiliki insting keibuan yang sangat kuat, bahkan jika mereka belum pernah melahirkan sekalipun. Mereka secara alami lebih waspada, lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, dan memiliki radar bahaya yang lebih tajam. Saat kalian membawa barang baru ke rumah, misalnya kardus belanjaan, kucing betina akan mendekati barang tersebut perlahan-lahan, mengendusnya dengan hati-hati, memastikan tidak ada ular atau ancaman di dalamnya, baru kemudian mengabaikannya dengan sombong. Insting keibuan ini membuat mereka selalu berusaha mengawasi lingkungan sekitarnya. Jangan heran kalau kucing betina sering memilih untuk tidur di tempat tinggi, seperti di atas lemari atau rak buku. Dari sana, mereka bertindak seperti satpam shift malam, mengawasi pergerakan semua orang di rumah, memastikan anak-anak mereka, termasuk kalian, aman dari bahaya, atau sekadar mencari tempat yang aman dari jangkauan tangan jahil kalian. Lalu bagaimana dengan insting kucing jantan? Well, sejujurnya, insting kebapakan kucing jantan di alam liar itu hampir tidak ada. Setelah kawin, pejantan liar akan pergi mencari wilayah baru dan tidak pernah membantu merawat anak-anaknya. Karena mereka tidak dibebani oleh kekhawatiran harus membesarkan anak dan mencari makanan ekstra untuk keluarga. Kucing jantan yang dipelihara di dalam rumah tumbuh menjadi makhluk yang sangat santai, bahkan terkesan tanpa beban hidup. Mereka adalah lambang sejati dari kata Hakuna Matata. Inilah mengapa kucing jantan sering kali tertidur dalam pose yang paling aneh dan memalukan. Terlentang dengan kaki ngangkang ke udara, mulut sedikit terbuka, dan mendengkur keras di tengah-tengah ruang keluarga. Mereka merasa sangat aman dan yakin bahwa tidak ada predator yang berani menyerang mereka di rumah.
mereka tidak merasa perlu waspada setiap saat. Kepercayaan diri mereka yang tinggi, inilah yang membuat mereka begitu menggemaskan, sekaligus bikin kita sering geleng-geleng kepala melihat kelakuan konyol mereka yang tanpa dosa. Fakta keenam, dinamika sosial dan menerima anggota keluarga baru. Ini adalah poin krusial kalau kalian berniat untuk menambah jumlah pasukan Anabul di rumah. Cara kucing jantan dan betina merespons kedatangan hewan baru itu sangat berbeda, bagai bumi dan langit. Mari kita mulai dengan skenario kucing jantan. Meskipun awalnya kucing jantan dewasa yang sudah disteril akan mendesis dan merasa sedikit terganggu dengan kehadiran anak kucing baru. Biasanya, masa adaptasi mereka jauh lebih cepat. Kucing jantan punya toleransi sosial yang lebih tinggi dalam pertemanan di dalam rumah. Setelah beberapa hari saling cium pantat dari kejauhan, si jantan biasanya akan menyerah pada nasib dan mulai menerima anak kucing itu sebagai adiknya. Dalam banyak kasus, kucing jantan dewasa malah bertransformasi menjadi figur paman yang asyik. Mereka akan membiarkan anak kucing baru itu memanjat tubuhnya, menggigit ekornya, dan akhirnya mereka akan saling menjilat dan tidur pelukan bersama. Hati preman mereka ternyata sangat mudah luluh oleh makhluk kecil yang tidak berdaya. Sekarang, mari kita lihat reaksi si ratu betina. Memasukkan kucing baru, terutama betina lain, ke dalam rumah yang dikuasai oleh kucing betina residen adalah resep sempurna untuk sebuah drama sinetron beratus-ratus episode. Seperti yang kita bahas sebelumnya, kucing betina menjaga sumber daya, dan manusia babu kesayangannya adalah sumber daya paling berharga. Kedatangan makhluk berbulu baru dianggap sebagai ancaman langsung terhadap tahtanya. Reaksinya sangat epik. Mereka tidak hanya mendesis pada kucing baru tersebut, tapi mereka juga bisa ngambek total kepada kalian. Kucing betina bisa menolak makan, mogok tidak mau disentuh, sembunyi di kolong kasur selama berhari-hari, dan memberikan kalian tatapan paling mematikan yang pernah kalian lihat seumur hidup. Menggabungkan dua kucing betina dewasa dalam satu rumah membutuhkan kesabaran tingkat dewa, teknik perkenalan perlahan, slow introduction, yang ketat berhari-hari, dan banyak sogokan berupa camilan cair rasa tuna. Jika kalian gegabah, mereka bisa bermusuhan seumur hidup, layaknya rival di kantor. Menariknya lagi, kombinasi jenis kelamin yang kalian pilih saat mengadopsi kucing kedua sangat menentukan kedamaian rumah tangga kalian. Menurut banyak pakar perilaku hewan, kombinasi yang paling sering berhasil dan damai adalah jantan dan jantan atau jantan dan betina. Dua kucing jantan yang sama-sama sudah disteril biasanya akan menjadi duo pelawak yang tak terpisahkan, berbagi hobi tidur ngangkang dan lari-larian menabrak tembok bersama. Kombinasi jantan dan betina juga sering berhasil karena si jantan yang santai biasanya akan mengalah pada si betina yang bosi, menciptakan keseimbangan yin dan yang. Si betina jadi bos, si jantan jadi anak buah yang patuh. Namun, kombinasi betina dan betina, wah, ini seringkali disebut sebagai mode hardcore dalam dunia pemeliharaan kucing. Kalian harus benar-benar memastikan ruang vertikal di rumah cukup banyak dan kotak pasir tersedia lebih dari cukup agar dua ratu ini tidak saling mencakar demi memperebutkan wilayah. Kalau tidak, bersiaplah menjadi wasit UFC setiap hari di rumah sendiri. Di luar semua perbedaan genetik dan hormon yang sudah kita bahas tadi, ada satu faktor lagi yang sering terlupakan, yaitu pengalaman masa kecil mereka. Kepribadian kucing, baik jantan maupun betina, sangat dipengaruhi oleh bagaimana mereka dibesarkan di 12 minggu pertama kehidupannya. Seekor kucing betina yang sejak bayi sering dipegang oleh manusia, diajak bermain, dan hidup di lingkungan yang penuh kasih sayang, bisa saja tumbuh menjadi kucing yang jauh lebih manja dan lengket daripada kucing jantan biasa. Sebaliknya, seekor kucing jantan yang disapih terlalu dini dari induknya atau pernah mengalami trauma di jalanan, mungkin akan tumbuh menjadi kucing yang sangat penakut
mandiri berlebihan, dan tidak suka disentuh, mirip dengan stereotip kucing betina yang dingin. Jadi, meskipun panduan gender ini sangat akurat secara umum, kita tidak bisa menjadikannya sebagai patokan mutlak 100%. Alam memberikan cetak biru, tapi kasih sayang dan lingkunganlah yang membangun rumahnya. Kalianlah yang membentuk seperti apa kelakuan mereka di rumah. Penting juga untuk mengingat bahwa kucing adalah ahli manipulasi yang luar biasa cerdas. Baik jantan maupun betina, mereka menghabiskan sebagian besar waktu luang mereka untuk mempelajari pola perilaku kalian, kelemahan kalian, dan bagaimana cara memeras kalian secara emosional. Si jantan mungkin tahu bahwa dengan menggesekkan pipinya yang tembem ke kaki kalian sambil mendengkur, kalian pasti luluh dan memberikan camilan ekstra meskipun dia sudah kelebihan berat badan. Sementara si betina tahu bahwa dengan menatap kalian diam-diam dari ujung meja kerja dan menjatuhkan satu pulpen ke lantai, kalian akan langsung berhenti bekerja dan memusatkan seluruh perhatian kepadanya. Pada akhirnya, mau dia jantan yang hobi bikin rumah berantakan atau betina jutek yang hobi ngatur-ngatur, mereka tahu persis bahwa kitalah yang sebenarnya menjadi peliharaan mereka. Mereka telah menjinakkan kita sejak ribuan tahun yang lalu, dan sejujurnya, kita menikmati setiap detik dari perbudakan berbulu ini, bukan? Sebagai tambahan, karena kita membahas soal jenis kelamin, ada mitos unik soal warna bulu yang sering dikaitkan dengan jenis kelamin dan kepribadian. Pernahkah kalian dengar soal kucing belang tiga alias calico? Hampir 99,9% kucing belang tiga dan tortoise shell, kucing telon gelap, adalah betina. Ini murni karena genetika warna yang terikat pada kromosom X. Dan di kalangan pecinta kucing, kucing calico memiliki reputasi yang sangat legendaris yang disebut tortitude, tortoise shell attitude. Mereka dianggap sebagai kasta tertinggi dari kucing betina, super bossy, sangat keras kepala, vokal, dan punya sifat bak diva Hollywood. Sebaliknya, sekitar 80% kucing berwarna oranye alias ginger cats adalah jantan. Dan kita semua tahu reputasi si oranye. Preman kampung, nekat, otaknya cuma separuh, rakus, tapi sangat-sangat penyayang dan gupi. Jadi, kalau kalian menggabungkan jenis kelamin dengan genetika warna tertentu, kalian akan mendapatkan paket kepribadian ekstrem yang siap meramaikan dan menghancurkan isi rumah kalian setiap hari. Jadi, untuk merangkum semua kegilaan ini, kucing jantan kalian tidak rusak saat dia bertingkah bodoh, mengeong dengan suara aneh, atau tidur dengan gaya yang memalukan. Dia hanya sedang mengekspresikan sifat santainya sebagai pejantan tanpa beban. Dan kucing betina kalian sama sekali tidak membenci kalian saat dia menolak dipeluk, menampar wajah kalian tiba-tiba, atau menatap sinis dari atas kulkas. Dia hanya sedang menjalankan perannya sebagai ratu independen yang menghargai ruang pribadinya dan memastikan wilayahnya aman terkendali. Keduanya membawa warna, tawa, dan kehangatan yang luar biasa berbeda ke dalam rumah kita. Memahami perbedaan-perbedaan alami ini akan membantu kita menjadi babu yang lebih baik, lebih sabar, dan tidak mudah sakit hati ketika cinta kita ditolak oleh makhluk kecil seberat 4 kilogram. Ingatlah, memelihara kucing itu ibarat menjalin hubungan asmara yang toksik tapi ngangenin. Mereka sering menyakiti kita secara fisik dan emosional, tapi kita tetap saja cinta mati dan rela membelikan mereka makanan mahal sambil kita sendiri makan mie instan di akhir bulan. Nah, sekarang kalian sudah tahu rahasia besar tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam kepala kecil nan berbulu majikan kalian. Terbuktikan kalau perbedaan kucing jantan dan betina itu lebih dari sekadar fisik, tapi sampai ke level kepribadian dan cara mereka berinteraksi dengan kita. Meski si jantan sering bikin jantungan karena kelakuan barbar dan manjanya yang lebay, atau si betina yang sering bikin kita merasa jadi babu yang nggak dianggap karena sifat juteknya, satu hal yang pasti,
Kita tidak akan pernah bisa hidup tanpa mereka. Mereka adalah bagian keluarga yang bikin rumah jadi terasa lebih hidup, lebih berantakan, dan tentunya penuh cinta. Kalau kalian merasa informasi ini bermanfaat dan sukses bikin kalian manggut-manggut setuju, tolong tunjukkan dukungan kalian dengan menekan tombol like. Bagikan video ini ke teman-teman kalian sesama pecinta kucing. Biar mereka juga paham kenapa kucing mereka kelakuannya aneh. Dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video-video kucing seru lainnya. Pertanyaan terakhir untuk absen hari ini. Apa kelakuan paling aneh, ajaib, atau nyebelin dari kucing jantan atau betina kalian di rumah? Tulis cerita kalian di kolom komentar ya. Mari kita baca bareng-bareng sambil ngakak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sayang buat Anabul di rumah.